Alhamdulillah, Muhammad. Insyaallah pada pertemuan pekan depan kita sudah talaki ya. Talaki tahsin dan pengambilan sanad insyaallah. Silakan di-download Al-Qur'annya ya. Sudah ada di grupnya. Allah nanti kita akan talaki ya. Oke, saya jelaskan dulu mengenai Al-Quran ini. Dan antum lihat di sini ya, Al-Quran Karim dengan riwayat Hafs an Asim, ya, dengan riwayat Hafs an Asim, Abil Hashim ya, atau Abil Hamish, Abil Hamish. Ini artinya catatan kaki. Ya, apa? Yaitu riwayat Syu'bah. Ya, artinya Al-Quran ini secara menyeluruh adalah Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz. Tapi nanti ada catatan-catatan yaitu dengan riwayat Syu'bah. Oke. Misalkan ya, misalkan seperti ini ya. Baik. Misalkan kita lihat di sini ya, kita lihat di Al-Quran ini. Nah, apa ya? Anak kurang rapi mencoretnya sebentar. Ya, misalkan kita cek di ayat ini ya, Al-Baqarah. Nah, di sini tidak ada catatan kakinya sama sekali. Nanti catatan kakinya itu biasa di sini atau di sini di luar Al-Qur'annya. Ya, antara di sini dan di sini ada catatan kakinya. Nah, nanti catatan kakinya itu riwayat Syu'bah, sedangkan yang di dalam ini riwayat Hafiz. Misalkan Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya sama bacanya antara riwayat Hafiz dan riwayat Syu'bah. Kalau tidak ada perbedaan, maka mereka atau Al-Quran ini tidak akan menjelaskan atau memberikan catatan kaki. Artinya bacaan Alif Lam Mim dari kitab la raiba fi antara Imam Hafiz dan Imam Syu'bah sama semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang perlu diulang, langsung baca aja. Nah, misalkan demikian, ini Anda sampaikan tadi ada catatan kakinya. Ya, ini ada catatan kaki. Nah, di dalam Al-Quran ini, sesuai yang Anda sampaikan tadi, ini namanya Al-Quran riwayat Hafiz. Bagaimana cara membacanya? Ya tentu kalau ingin membacanya, maka secara usul kiroatnya yang dibaca yang paling utama atau pertama kali adalah ittakhadtum. Ya, artinya yang di sini yang pertama kali, yang ini yang kedua dibaca. Ya. Nah, di sini antum lihat penjelasannya, idgham mudzali fitai, idgham kamilan. Ya, membaca idgham zal dengan memasukkan langsung ke ta, idgham kamilan. Artinya zalnya ini langsung didghamkan ke ta. Berarti ittakhadtum. Ya zalnya hilang. Kenapa? Karena dia langsung idgham ke huruf ta. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan hafaz tidak. Hafaz tetap ada huruf zal. Sedangkan zal ini ada sifat namanya sifat rohwa yang tidak boleh hilang. Misalkan Anda praktekkan bagaimana cara menjamak bacaan ini. Misalkan Anda praktekkan ya. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ ya lihat ini Summa takhottum. Jadi zalnya hilang. Yang kedua, misalkan summa takhottumul ijla min ba'dih. Diulangi lagi dari ayat yang bisa atau bisa tidak di situ. Sum menggunakan apa? Menggunakan bacaan riwayat Asim Hafiz. Yang kedua. Summa takhottumul ijla ila akhirih. Jadi yang pertama dibaca yang ini, yang kedua dibaca yang ini. Sampai sini ada pertanyaan?
Ustaz, kalau misalnya kita mengulangi, apakah itu perlu dalam satu ayat itu diulangi seluruhnya atau yang kedua cukup yang kedua itu langsung ke hafaznya? Ya, jadi tidak tidak perlu sampai kita mengulangi seluruhnya. Ya, cari aja tidak terdekat, Ustaz. Kenapa? Karena seluruh ayatnya sama bacaan mereka berdua kecuali yang tanda merah ini aja. Gitu kira-kira Ustaz mudahnya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Gitu. Yang lainnya udah paham? Insya Allah pekan depan kita sudah talaki ya untuk mengambil sana. Baik, itu tadi kalau misalkan di dalam satu ayat hanya satu perbedaan. Bagaimana jika dua misalkan? Nah, misalkan seperti ini ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikaila. Jadi diusahakan kita langsung kepada ayat atau dua ikhtilaf tersebut. Jadi jangan sampai kita man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Ya, baru kita ulangi wa rusulihi wa Jibrila wa mi wa ma- jadi jangan sampai cuma satu-satu, langsung keduanya langsung diulang. Atau langsung misalkan bacaannya riwayat Hafiz atau riwayat Syu'bah. Ya Syu'bahnya dua-dua dulu diselesaikan, baru nanti riwayat Hafiz. Jangan di sini Syu'bah baru langsung diganti Hafiz. Di sini juga gitu, Syu'bah Hafiz jangan. Langsung aja. Jadi baca bagaimana? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail wa Jibril wa Mikail fa innallaha ila akhirih. Ya. Jadi langsung keduanya. Nah, ada lagi juz 3. Di juz 3 itu seperti ini. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Ya, jadi dia iskanul ya. Jadi ya-nya itu tidak bertasdid, tapi dia hanya sukun saja, ringan. Nah, jadi selesaikan dulu sampai minal hayy atau kalau sanggup sampai bigorisat juga boleh. Kalau diulang lagi menggunakan riwayat Hafiz. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya, diusahakan diselesaikan dulu kedua bacaan tersebut. Seperti itu. Apakah wajib kita misalkan ana Ustaz baca dari tulijul laila fin ila akhirih. Baru nanti ana ulang lagi Ustaz. Tulijul laila fin hari untuk riwayat hafaznya tidak perlu. Kenapa? Karena dari tulijul laila fin hari sampai dia mina ini ya. Lalu waktu khuriju minal hayy wa tarzuku man tasya bi gharisab sama bacanya kedua riwayat tersebut atau kedua perawi sama bacaannya, hanya berbeda di tanda yang dimerahin ini. Maka kita cari aja wakof ibtidak terdekat. Ya, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Ah, suaranya nggak keluar. Sudah jelas atau belum suaranya? Sudah jelas atau belum? Ustaz? Ah, jelas ya. Baik, mana jelaskan kembali lagi ya. Nah, jadi, Anda jelaskan ya sedikit lagi. Ya, kita lihat nanti bisa download Al-Qur'annya atau beli Al-Qur'annya juga bisa. Ya, insya Allah seperti itu. Dimana nanti eh, ketika sudah selesai 6 bulan di sini, nanti dapat sanad Al-Fatihah ya dengan qiraat asyara, lalu dapat hafaz syu'bah. Ya, salah satunya nanti
Kita pekan depan sudah talaki. Yang akhwat dengan akhwat, yang ikhwan dengan ikhwan. Nah, kita lihat Al-Quran yang kita akan baca seperti ini. Ya, riwayatnya riwayat Hafiz dan Asim. Artinya sama seperti riwayat yang kita baca biasanya. Hanya saja di sini ada wabil hamish. Artinya ada riwayat kaki atau catatan kaki dengan riwayat syubah. Ya, jadi ada catatan kaki, riwayat atau bacaan riwayat syubah. Nah, maka kita cek misalkan. Nah, di sini. Nah, ini namanya catatan kaki. Ya, bil hamish, yaitu catatan kaki. Nah, yang di dalam ini tadi sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'annya, maka yang di sini adalah riwayat hafaz sama seperti Al-Qur'an kita biasanya pada umumnya. Sedangkan yang di luar riwayat syu'bah. Nah, salah usul mana dua yang dibaca Ustadz kalau kita mau menjamak, maka yang dibaca yang pertama kali adalah riwayat syu'bahnya, baru riwayat hafaz. Ya, riwayat syu'bah terlebih dahulu, setelah riwayat syu'bah selesai, maka langsung di riwayat hafaz. Ustadz, apakah perlu kita selesaikan bacanya satu ayat? Tidak perlu, cari aja wakof terdekat, lalu dibtidak. Ya, misalkan di sini wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'di. Ya, di sini boleh untuk antum wakof. Nanti tidaknya pakai dari summa. Nah, karena tadi secara usul yang dimulai duluan adalah syu'bah, maka yang di syu'bah dulu kita lihat penjelasannya. Oh, ternyata yang syu'bah tidak membaca huruf dzalnya. Kenapa? Karena langsung idgham kamilan ke huruf ta, ya. Ke huruf ta. Jadi baca bagaimana? Anda langsung ke summa ya. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dih. Lalu kita lihat, kita ulangi lagi ke bacaan hafaznya seperti yang di dalam Al-Qur'an ini atau di dalam kurung merah ini. Oh, di sini zalnya tidak dihilangkan atau zalnya dibaca, yaitu dibaca sukun. Ingat sifatnya rokhwa mengalir. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa ila akhirih. Oke, ini lah anak ulangi pelan-pelan ya. Bagaimana jika satu ayat itu dua perbedaannya Ustadz? Nah, misalkan seperti ini, wajib berilah mikala. Maka ya diusahakan kedua tersebut, keduanya langsung apa? Keduanya itu langsung diselesaikan bacaan satu riwayat. Nah, karena kita sedang menjamak riwayat Syu'bah dan Hafiz, maka kita baca dulu dengan riwayat Syu'bahnya. Kita lihat di sini. Wajib berilah menjadi wajab boro'ilah. Wa mikala menjadi wa mikailah. Ya. Nah, tinggal diselesaikan dulu bacaan kedua bacaan ini. Berarti misalkan Anda langsung ke rusulihi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulihi wa Jabra'ila wa Mikail. Ya, baru diulang lagi. Wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha ila akhirih. Ya, jadi diselesaikan dulu keduanya. Atau dalam contoh lain yang tadi yang sudah Anda sampaikan, misalkan demikian contohnya. Ya, wa tukhrijul hayya minal. Di sini kita lihat syubahnya. Oh, dia iskanul ya, ya-nya cuma disukunkan aja, tidak ada tasdidnya. Berarti maiti. Ya, wa tukhrijul maita minal hayy. Diulangi dari mana? Ibtidak terdekat. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya, jadi diselesaikan dulu kedua bacaan tersebut. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Insyaallah. Kalau mulai riwayat hafaz dulu gimana Ustaz? Terus riwayat syubah untuk memudahkan. Oh, nggak bisa. Karena secara usulnya syubah terlebih dahulu baru hafaz. Insya Allah mudah Ustaz karena sudah ada Al-Qur'annya. Ya. Jadi karena kita sudah pakai Al-Qur'annya, insya Allah mudah bacanya. Nah, bagaimana Ustaz caranya biar lebih memudahkan kami lagi? Yang pertama, sebelum masuk kelas dibaca sendiri terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak paham tentang perbedaannya bisa tanya di grup. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa persiapan terlebih dahulu. Nah, kalau yang kedua, kalau bisa sih Al-Qur'annya dibeli. Nah, dengan catatan
banyak sekarang di online-online itu yang tersebar adalah Al-Qur'annya hafaznya di luar, syubhanya di dalam. Jangan. Kalau bisa yang syubhanya di luar, hafaznya di dalam. Kalau butuh bantuan belinya nanti bisa tanya ke admin biar dibantu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Anda tanya, Ustadz Farhan sudah paham? Ustadz Farhan Zaki sudah paham? Insya Allah, Ustaz. Baik. Ustadz Syukur baru masuk sudah paham? Atau Belum butuh? Ustaz, belum belum paham. Karena baru masuk kan. Oke, nanti bisa lihat videonya ya. Jadi intinya, insya Allah per pekan depan kita sudah talaki ya, tahsin dan pengambilan sanad dengan dua riwayat. Mungkin kalau antum yang sudah pernah belajar, insya Allah bisa merojaah lagi atau bisa mendapat perspektif berbeda ya, dari berbagai guru. Dimana nanti kalau sudah lulus, yang antum dapatkan salah satunya adalah sanad tahsin ya dengan dua riwayat, yaitu sanad Hafiz dan Syu'bah. Lalu nanti sanad 30 juz, juz 30 dan Al-Fatihah, Qiraat Asyara. Ya. Jadi dua ini harus benar-benar dipatenkan di mana nanti antum bisa mengajarkan lagi di kampung halaman masing-masing ya kepada santri atau kepada masyarakat. Ya, jadi anak terakhir ya, anak jelaskan ya untuk yang bermasuk. Jadi kalau kita lihat Al-Quran ini di share itu di grup, antum lihat ya ini riwayatnya riwayat Asim. Sini bacanya riwayat Hafiz an Asim, kiraatnya Imam Asim. Tapi di sini ada wabil hamish. Apa itu hamish? Yaitu catatan kaki dengan baca riwayat Syu'bah. Nah, kita cek. Oh iya, di sini ada riwayat catatan kakinya. Berarti bacaan ini bacaan riwayat Syu'bah. Sedangkan di dalam itu bacaan Imam Hafiz. Nah, riwayat Hafiz. Bagaimana jika di atas ini Ustaz tidak ada perbedaan ya? Maka kedua imam tersebut atau kedua perawi bacanya sama. Jadi nggak perlu diulang atau dibaca kembali. Cukup baca sekali saja. Hanya yang diulang adalah tanda-tanda yang dimerahi, diwarnai merah di sini. Atau ada catatan kakinya. Nah, untuk membacanya bagaimana Ustaz? Yang pertama kali dibaca adalah bacaan daripada Syu'bah terlebih dahulu. Imam Syu'bah bacanya bacaan yang di luar atau yang bil hamish. Lalu nanti dikembalikan ke bacaan Imam Hafiz. Caranya bagaimana? Cari wakof dan ibtidak terdekatnya. Ya kan di sini wa itu wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla. Dilihat penjelasannya. Oh, ternyata Imam Syu'bah dia didegomkan, tidak dibaca zalnya langsung ke huruf ta, idgham kamilan. Ya, tsumma takhadtumul ijla min ba'di. Di sini bisa untuk diwakafkan. Diulangi lagi dari sini menggunakan bacaan imam atau riwayat Hafiz. Tsumma takhadtumul ijla ila akhirih. Seperti itu. Ya. Bagaimana jika ada dua? Ya, jika ada dua bagaimana Ustaz? Ya, diusahakan diselesaikan dulu keduanya. Ya, misalkan seperti ini ya. Kita lihat bacaan Imam Syu'bahnya. Oh, Syu'bahnya baca Imam wa Jibril wa Mikaila. Diselesaikan dulu bacaan kedua ini. Ya, wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Baru diulangi lagi. Wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha ila akhirih. Ya. Situ sudah paham, saya syukur. Insyaallah. Perlu Anda jelasin lagi? Afwan Ustaz, berarti yang di luar yang di catatan kaki itu berarti Imam Syu'bah berarti ya? Bacaan Imam Iya, Syu'bah. benar. Itu bacaan yang subhannya. Nah, misalkan mau beli Al-Quran yang online ya, cari yang Al-Qurannya syubahnya di luar. Kenapa? Karena kebanyakan santri kami sebelumnya, peserta sebelumnya itu, mereka beli Al-Qurannya
tidak beritahu kami dulu. Jadi beli Al-Quran langsung, ternyata syubhanya di dalam. Akhirnya nggak paham, Ustaz kenapa ini dibaca seperti ini? Bagaimana cara membacanya? Ya nggak ada penjelasannya, kan syubhanya di dalam, hafaznya di luar, jadi tidak ada penjelasannya. Nah, sedangkan antum kalau beli seperti ini Al-Qurannya di luar, misalkan syubhanya di menjadi catatan kaki, kan ada penjelasannya, ya kan? Fathul Jim, ya, jimnya dibaca fathah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi ada penjelasan-penjelasannya. Oh, seperti ini penjelasannya. Kalau misalkan yang syubhanya yang di dalam tidak ada penjelasannya, bingung jadinya. Bagaimana cara membacanya? Misalkan seperti ini ibdalu tak, ya misalkan ya. Taknya diganti menjadi ya, yakulun. Am yakuluna inna Ibrahim, dibaca sampai boleh wa Ya'qub. Am takuluna inna, ada penjelasannya, namanya ibdal. Kalau kebalik, hafazan di luar tidak ada penjelasannya, antum bingung bacaan. Seperti itu. Ada lagi? Ah, Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Bisa, bisa. Eh, Kalau yang untuk apa? Dia ada dua wajah itu bagaimana, Ustaz? Kayak di sini di surah apa ini? An-Nisa ya, Mas. Pada kata ni'ma. Oke, sebentar. Di juz 3 Ayat, ya. Di surah iya. Al-Imran apa Nisa? Al-Imran ya? Oh ya, di Ali Al-Imran. Imran juga ada. Ada, iya. Saya Sebentar, kebuka aja yang di An-Nisa di sini. sebentar, sebentar. Sebentar, Anda cari dulu ya. Juz Iya. 3 saja ya. Intu budus sodakoti ya. Bentar, Oh bentar, iya. bentar. Kalau di Nisa ini berapa ayat berapa Ustaz? Kalau di Nisa? Eh, Ayat ke 58 Nisa yang 8 ya. Kalau di halaman. juz itu bentar. Nah, ini ya, maksudnya seperti ini Eh, ya. iya Ustaz. Nah, baik. Jadi kalau misalkan dia ada dua wajah, ya, dilihat bahwa apakah wajib kita mengamalkan kedua wajah tersebut atau hanya ikhtiari. Maka yang begini-begini itu namanya ikhtiari, Ustaz. Ya, jadi kita Oh, hanya boleh atau artinya kita boleh memilih salah satunya. Nah, biasanya biasanya Imam Hafiz biasanya ketika menyelisih gurunya, oke, Anda ulangi, ketika beliau tidak sama pendapatnya dengan gurunya, ya, maka beliau akan membuat akhir daripada penjelasannya yaitu wahwal muqaddam. Wahwal muqaddam. Artinya pendapat ini iskanul ain, oke, itu merupakan pendapat yang lebih utama daripada pendapat ikhtilas, yaitu dua per tiga harokat. Jadi misalkan antum ketemu dengan dua wajah, maka itu ikhtiari. Antum boleh memilih salah satunya. Ya. Tapi dalam praktek belajarnya wajib antum praktekkan semuanya. Kenapa wajib praktekkan semuanya? Biar tahu. Oh, ternyata ada yang bacanya ikhtilas, ada yang iskanul. Seperti itu Ustaz Rizal. Ya, jadi tidak wajib untuk dipraktekkan semuanya. Hanya dipilih salah satunya saja. Ya, tentu oke. yang kita pilih pastinya yang harus yang muqaddam, wal muqaddam. Pendapat ini yang lebih utama. Seperti itu. Cukup, Ustaz? Eh, Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau yang apa itu ada perbedaan harokat dan misalnya itu di akhir waqaf, Ustaz. Misal di surah Hud ini ayat 71 ini bedanya itu Ah, cuman Yaqubu dan buka ya. Yaquba. Oke, ngerti ya. Nih. Bentar ya, Anda buka biar teman-temannya tahu. Maksud antum kan apakah kita wakaf atau kita lanjutkan gitu kan, biar tahu perbedaannya gitu ya. Bentar ya. Iya, Juz 11 ya. Apa juz 12? Juz juz Hud. 12 di sini. Ayat 71. Sebentar. 10, juz 11.
Nah, ayat ke-71 Iya, Ustaz. Ayat 71. yang di bawah kalau nggak salah. Surah Hud. Hari ini 13 malah. Sebentar, Afwan. Nah, misalkan seperti ini. Perbedaannya, perbedaannya, ya, ada hanya di harokat akhir dan kenanya di wakof. Sehingga kalau misalkan kita baca bagaimana Ustaz, apa kita perlu mengulang atau kita hanya perlu untuk ya sudah stop di sini. Ya, kan seperti itu. Nah, kalau anak pribadi, kalau anak pribadi ini tidak ada terjadi masalah karena ketika masaih-masaih ketika membaca, misalkan mereka membaca wa min warai Ishaq wa Ya'qub. Ya, karena itu wakaf, itu tidak perlu ada pengulangan sama sekali. Tapi misalkan antum sedang mau pengen belajar tentang perbedaan, ya maka antum boleh namanya boleh untuk mewasalkannya. Misalkan wa min warai Ishaq wa Ya'qub qalat ya wailata. Ya, boleh sedemikian. Tapi ahsan tidak perlu diulang, cukup diwakafkan saja, Ustaz. Tidak perlu diulang. Ya, karena sama-sama wakaf bacaannya sama, tidak berbeda. Syu'bah ketika wakaf Ya'qub, Hafiz ketika wakaf Ya'qub. Jadi sama bacaannya. Kalau di wasal maka harus diulang. Seperti itu Ustaz Isa. Oke. Syukran. Wah, ada lagi yang lain? Insya Allah kita pekan depan sudah talaki. Insya Allah biar selesai ya. Mungkin insya Allah lah sebelum bulan 6 selesai untuk pengambilan sanadnya. Talaki. Baik, barakallahu fikum. Ya, untuk Al-Fatihahnya bagaimana Ustaz? Ya, untuk Al-Fatihahnya. Nah, untuk Al-Fatihahnya ini nanti antum tinggal ulang-ulang sendiri aja. Untuk Al-Fatihah syarahnya nanti bisa diulang-ulang sendiri. Nah, nanti di akhir ketika pengambilan sanad nggak boleh ada salahnya. Ya, tidak boleh ada salahnya. Mungkin ada contohkan terakhir ya, biar antum paham. Nah, ini suratul Fatihah. Ya. Mencontohkan sedikit rumus-rumusnya kemarin sudah kami kasih tahu ya, sudah kami beritahu. Pokoknya qaulun wa mahul jami' ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anda ambil tawasud 4 harokat, maka seluruhnya yang lainnya 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, karena kita bacanya wakof, kita bacanya wakof, kita langsung dulu ya, nanti Anda jelaskan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Karena bacanya wakof, tidak perlu harusnya dibaca susinya. Susi dibaca ketika apa? Imam Susi dibaca ketika apa? Ketika dia wasol. Maka kalau antum cek di manapun ya ada masa kedatang pasti susinya ini tidak dibaca langsung. Iya karena. Nah, karena kita lagi belajar kalau antum wasol ya wajib dibaca. Maka setelah antum selesaikan Malik Yaumiddin balik lagi antum baca susinya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Cukup yang tawasud saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda ngambil tawasud ya, mad al sukunnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana mengucapkan ini? Jadi ketika kita mengucapkan slot, seakan-akan kita mengucapkan huruf zai dan memonyongkan bibirnya langsung. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi ketika mengucapkan zainya langsung monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Asalnya diulangi.
Siratal ladzina an'amta alaihim, atau antum mau alaihum nggak ada masalah. Siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi kalau nanti misalkan lagi untuk ngambil sanad, antum harus mengulangi video ini, antum ulang-ulang cara membacanya. Nanti ketika lagi face to face tidak boleh ada kesalahan. Baru nanti sanadnya boleh antum dapatkan. Ada pertanyaan? Cukup kalau tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita ketemu di pekan depan. Ya, di hari Kamis kita sudah talaki. Kamis Jumat kita sudah talaki tahsinnya. Baik, ya tidak ada. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.